Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Menteri Kesehatan Bapak Agus Putranto dan teman-teman yang saya banggakan. Pada saat ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dalam menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dimulai dari kita. Baik teman-teman yang saya sayangi, apakah kalian tahu mengenai definisi atau arti kebersihan? Baik, kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya adalah debu, sampah, dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Sedangkan menurut Islam adalah sebagian dari iman. Slogan ini menurut saya sudah cukup menjelaskan kepada kita semua bahwa bagaimana pentingnya kebersihan untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita sendiri. Dan kebersihan juga tidak terlepas dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan. Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang oleh berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber, dan hal lainnya. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Di agama Islam juga diajarkan mengenai kebersihan, mencakup kebersihan makan, kebersihan minum, kebersihan rumah, kebersihan sumber air, perkarangan, jalan, dan lainnya. Hal ini sudah tertaruh di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kebersihan akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan, tetapi kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan tetap sehat terawat secara kontinu. Bila sudah terbiasa menjaga kebersihan, maka jika melihat tempat yang kotor, tidak bersih, perlu segera kita bersihkan agar hilang dari pandangan mata. Semakin banyak kotoran yang menumpuk, semakin tidak baik dilihat dan juga lebih bahaya lagi akan menimbulkan berbagai wabah penyakit. Nah, teman-teman, apa sih manfaat menjaga kebersihan lingkungan itu? Yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan lingkungan tidak sehat. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi lebih baik. Yang ketiga, menjadi bebas dari polusi udara. Kemudian air menjadi lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi dan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Misalnya rajin menyapu halaman, menyiram tanaman, membersihkan selokan rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, yuk teman-teman kita lanjut. Ngomong-ngomong soal cara menjaga kebersihan lingkungan tuh gimana sih? Contohnya yang mudah adalah ketika kita sedang makan makanan snack di tempat umum, bungkus snacknya langsung kita buang ke tempat sampah jika sudah habis. Tapi bagaimana jika di tempat umum tersebut tidak ada tempat sampah? Bisa kita taruh di dalam saku baju kita terdahulu ataupun di dalam tas yang kita bawa. Nah, kemudian contoh simpelnya lagi yaitu seperti hal-hal kebiasaan setiap hari yang kita lakukan, yaitu seperti merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, mencuci piring setelah makan, mencuci pakaian, sepatu, menyapu, mengepel rumah, menyiram tanaman rumah seperti tadi saya bilang, serta menjaga kebersihan dari mencuci tangan. Nah, hal ini terbilang sangat mudah karena kejadian-kejadian tersebut adalah kebiasaan kita setiap hari. Teman-teman, gimana nih, masih bingung dalam menjaga kebersihan lingkungan? Nah, coba deh teman-teman bayangin, gimana kalau misalnya kita
terus-terusan gak mau, enggan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Susah buat dibilangin supaya buang sampah pada tempatnya. Bisa dibayangkan gimana banyaknya kuman-kuman yang menempel pada diri kita. Betapa kumuhnya lingkungan sekitar kita jika enggan membersihkan bahkan menjaganya. Bisa pula kita analogikan dengan beberapa daerah yang menganut banyak sampah, sehingga tidak enak dilihat oleh mata kita sendiri. Misalnya adalah Bantar Gebang. Bantar Gebang yang berada di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, adalah tempat utama untuk membuang sampah-sampah dari berbagai daerah. Bantar Gebang ini banyak sekali sampah-sampah yang ada di dalamnya. Nah, coba bayangin jika Bantar Gebang itu ada di dekat lingkungan rumah kita. Betapa banyaknya kuman penyakit yang ada pada dekat dengan lingkungan kita. Nah, pasti kita merasa tidak nyaman. Bahkan ada banyaknya penyakit-penyakit yang melekat pada tubuh kita, seperti DBD, tifus, atau hal lain sebagainya. Nah, dilihat dari hasil testimoni yang dijabarkan oleh sumber utama kita yaitu Google, bahwa di kampung kecamatan Kebonjeruk, Jalan Puskesmas, pada daerah tersebut mereka melakukan gotong royong setiap hari Minggu dari pagi hari hingga pada sore hari. Gotong royong tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan gorong-gorong, got, dan rawa-rawa di dekat daerahnya untuk menjaga kebersihan dan terhindar dari segala penyakit. Nah, teman-teman, kini sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara karena sifatnya yang sulit diurai. Namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki sampah yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya. Nah, produksi sampah sepanjang 2015 di bidang industrial dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis. Paling banyak produksi berasal dari sektor plastik kemasan produk, yakni sebanyak 146 ton per tahun. Disusul dengan sampah di bidang bangunan dan konstruksi sebanyak 65 juta ton. Jenis sampah lainnya adalah tekstil, produk konsumsi, dan institusional. Nah, data angka di atas tersebut menunjukkan hasil dari perkisaran produksi sampah di dunia. Nah, sedangkan di negara kita sendiri yaitu Indonesia, pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, Indonesia berhasil memberikan nilai sebanyak 67 juta ton sampah. Teman-teman yang saya cintai, mari kita renungkan kembali, apakah kita termasuk kepada orang-orang yang mencemari lingkungan atau bahkan yang bekerja keras untuk menjaga lingkungan serta merawat lingkungan kita. Jika selama ini kita selalu menyalahkan pemerintah akibat lamban dan gagal mencari jalan keluarnya atas pencemaran lingkungan ini, tidakkah kita sudah melakukan sesuatu hal yang sangat mudah yang kita lakukan sehari-hari? Dan kini sudah saatnya kita sebagai bagian dari masyarakat tempat kita sendiri untuk ikut mau dan berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Seperti contohnya hal kecil, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Menanam setidaknya 1 pohon setiap bulan dan menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi. Dengan melakukan hal-hal seperti ini, diharapkan kita mampu menjadi contoh kepada teman-teman lainnya, sehingga teman-teman tergerak hatinya untuk ikut serta memperbaiki lingkungan ini. Pesan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa lingkungan adalah tempat pertama kita tinggal. Jika tercemar, maka tak ada tempat yang lebih nyaman lagi untuk kita bernaung. Terakhir, izinkan saya untuk mengantarkan 3 kalimat sajak untuk akhir pidato ini.
Seumpama kata yang telah terucap, maka sadarilah. Seumpama janji belum ditepati, jangan pergi dulu. Seumpama berbahagia adalah kita. Maksud dari sajak ini adalah ketika sudah terteranya ajakan atau perintah untuk menjaga lingkungan, sudah dijanjikan, maka kamu jangan pergi dulu, jangan pura-pura gak tahu. Lakukan, dan jika sudah dilakukan, maka kita akan berbahagia bersama. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.